Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi hukum Newton, antara lain pada gerak pada bidang miring, lalu gerak pada katrol, dan gerak benda jika ditarik oleh tali. Nah, untuk pengertian hukum Newton, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya di part 1. Untuk link videonya bisa dilihat di kolom deskripsi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan gerak benda pada bidang miring. Bisa dilihat di gambar ini, jika ada sebuah balok, ini ya yang berwarna biru ini, meluncur ke bawah memiliki percepatan sebesar A, ini ke bawah, dia terhadap bidang miring, sudutnya sebesar theta. Nah, maka kita bisa menguraikan gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat yang dimiliki oleh balok. Gaya berat ini arahnya akan selalu menuju ke pusat lingkaran, ke pusat bumi. Nah, sedangkan yang dikerjakan oleh lantai bidang miring terhadap balok ini adalah gaya normal. Nah, setelah itu kita bisa menguraikan gaya berat ini jika di sini theta, maka terhadap sumbu X, lihat bidang kartesiusnya. Sekarang untuk bidang kartesius bidang miring, sumbu X nya seperti ini ya, dan sumbu Y nya ke atas miring. Nah, seperti ini. Maka untuk gaya berat yang di sumbu X diwakili oleh W sin theta, dan yang di sumbu Y diwakili oleh W cos theta. Gitu. Sekarang kita coba diuraikan gaya-gaya yang bekerja di sumbu X dan sumbu Y. Untuk di sumbu X, jika bidangnya kasar, maka di gambar ini masih ada satu uraian vektor lagi yang menuju ke sana. Ini ada Fs, jadi yang melawan arah gerak dari benda. Nah, bila bidangnya kasar, sigma Fx ini akan sama dengan M kali A, di mana yang bawah ini W sin theta dikurangi Fs, friction, gayanya yang berlawanan arah, akan sama dengan M kali A. Nah, ini adalah rumusan jika ada gaya gesek atau bidangnya kasar. Sekarang bagaimana jika di sumbu X bidangnya licin? Jika bidangnya licin, maka kita anggap benda ini meluncur begitu saja ya. Tapi tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Syaratnya adalah tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Maka di situ yang bekerja di sumbu X hanya satu, yaitu hanya W sin theta saja. Jadi W sin theta akan sama dengan massa kali percepatan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menguraikan di sumbu Y. Nah, untuk di sumbu Y ini hanya ada dua gaya yang bekerja, yang ke atas dan ke bawah. Dan jumlahnya mereka harus sama, maka sigma Fy akan sama dengan 0. Gaya normal yang ke atas positif dikurangi W cos theta akan sama dengan 0, maka gaya normalnya akan sama dengan W cos theta. Oke. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal. Bila ada balok bermassa 75 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat, jika Fulan ingin mendorong ke atas hingga kecepatan tetap, maka berapakah gaya yang harus diberikan oleh Fulan? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita gambarkan dulu. Nah, seperti ini ada bidang miring ya. Sudutnya tadi sebesar 30 derajat, massanya 75 kg, untuk tetanya 30 derajat. Lantainya licin dan kecepatannya konstan, maka di sini V-nya konstan. Kita uraikan dulu yang menuju ke pusat bumi itu ada W,
ini diarahkan ke sumbu X, maka dia menjadi W sin theta. Dan jika diarahkan ke sumbu Y, itu akan menjadi W cos theta. Nah, begini. Lalu bagaimana mencari F-nya? Kita masukkan sigma F sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena lantainya licin dan kecepatannya konstan. Nah, untuk di sumbu X ini ada 2. Ada F yang ke atas kita anggap positif dan yang ke bawah negatif. W sin theta, masukkan. F-nya sama dengan W sin theta, maka W-nya M kali gravitasi kali sin theta, dimana tadi masanya adalah 75 kilo, gravitasinya adalah 10, sin theta sin 30. Lalu perhitungannya 75 kali 10, 750 dikalikan sin 30 setengah, maka hasilnya gaya yang diberikan oleh Fulan itu adalah 375 Newton. Selanjutnya ini ada gerak benda yang dihubungkan oleh tali. Di sini di gambar ini ada 2 buah balok ya. Balok A dan balok B ini dihubungkan oleh seutas tali dan ditarik dengan gaya sebesar F. Nah, untuk seperti ini di bidang datar, jika bidang datarnya licin, maka tidak akan ada gaya gesek yang bekerja, begitu ya. Jadi dianggap gaya geseknya ini diabaikan. Nah, sekarang jika bidangnya kasar, maka akan ada gaya gesek bidang A, benda A, dan gaya gesek di benda B. Untuk benda yang dihubungkan dengan tali, ini akan ada, kita temukan nanti gaya tegang tali namanya. Yang dimiliki A yaitu gaya tegang tali A, dan yang dimiliki B ini ada gaya tegang tali B. Nah, sekarang kita uraikan jika bidang datarnya licin, maka sigma Fx-nya itu akan sama dengan MA, di mana sumbu X ini yang bekerja, gaya-gaya yang bekerja itu ada F yang ke kanan positif, dan yang ke kiri ini ada TB, tegangan tali B, dan yang ke kanan lagi ada TA plus TA, maka sama dengan massa A dikalikan A, acceleration, ditambah massa B dikalikan acceleration, di mana tegangan tali A itu pasti akan sama dengan tegangan tali B. Berarti ini tegangan talinya bisa dicoret karena plus minus, maka hasilnya F gayanya itu akan sama dengan massa A ditambah massa B dikali acceleration, percepatannya. Jadi rumusnya percepatan untuk bidang datar licin pada benda yang ditarik oleh tali itu adalah F per massa A ditambah massa B. Nah, sekarang bagaimana jika bidang datarnya kasar? Maka akan ada FSA, friction A, dan friction B. Ini arahnya sama-sama ke kiri ya. Jadi berarti sama-sama negatif. F akan dikurangi TB ditambah TA, dikurangi FSA, dan dikurangi FSB. Di mana TA dan TB ini tegangan talinya A dan B akan sama, jadi bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah F dikurangi FSA, gaya gesek A ditambah gaya gesek B akan sama dengan massa A ditambah massa B dikali acceleration. Dan yang terakhir ini bisa diuraikan, F dikurangi mu NA ditambah mu NB itu akan sama dengan MA plus MB dikalikan accelerationnya, gitu ya. Ini untuk pada bidang datar yang kasar. Contoh soalnya kita bisa lihat di sini ada gambar, ada 2 benda ditarik oleh tali, begitu. Ini ada F-nya. 2 benda A dan B masing-masing memiliki massa 5 kg dan 10 kg. Jika gaya tarikannya sebesar 30 Newton, maka percepatan dan tegangan tali dari kedua benda tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah massa A, massa B, gaya tariknya F-nya ini sebesar 30 Newton, maka percepatan dan tegangan tali
dari kedua benda tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui bahwa lantainya licin. Nah, jadi kita pakai rumus yang pertama ya. Rumus ini A sama dengan F per MA plus MB. Jadi kita tinggal, ini yang ditanyakan karena percepatan dan tegangan tali. Jadi kita langsung mencari A-nya, itu Fx sama dengan M kali A, di mana A akan sama dengan F gaya dibagi massa A plus massa B, di mana 30 dibagi 5 plus 10, hasilnya adalah 2 meter per sekon. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mencari tegangan talinya, kita bisa menggunakan peninjauan benda. Jadi pertama ini bisa tinjau benda A atau tinjau benda B. Terserah mau pakai yang mana, hasilnya akan sama saja. Untuk meninjau benda A, ini kita potong dulu, kita putuskan dulu talinya, kita anggap diputus talinya. Maka yang bekerja untuk sigma Fx untuk benda A, ini hanya ada yang ke kanan, yaitu tegangan tali saja. Berarti sigma Fx akan sama dengan M massa A dikali percepatannya. Untuk yang ke kanan, karena hanya ada T saja, berarti ya T sama dengan massa A dimasukkan 5 dikali tadi percepatannya ketemu 2, masukkan 2. Maka tegangan tali untuk di sini di TA ini adalah 10 Newton. Bagaimana kalau kita mengerjakan dengan meninjau benda B? Untuk meninjau dengan benda B, kita putus tadi ya, jadi yang ke kanan ini ada F dan yang ke kiri ada T, maka sigma Fx nya akan sama dengan F min T, ini sama dengan massa B dikalikan A, dimana F yang ke kanan ini 30, T nya dicari, massa B adalah 10, kalikan percepatannya tadi ketemu 2, jadi 30 min T sama dengan 10 kali 2, maka T akan sama dengan 30 dikurangi 20, 10 Newton, begitu. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah aplikasi hukum Newton untuk gerak benda yang dihubungkan katrol. Nah, di sini katrolnya tergambar seperti ini. Jika massa katrolnya diabaikan, maka kita bisa merunut ya. Ini gaya-gayanya yang bekerja, yang di benda A ini ada gaya berat, di benda B ada gaya berat juga, dan masing-masing benda ini memiliki gaya tegang tali yang arahnya berlawanan. Kalau dari benda A ke katrol ini ada T, dari katrol ke benda ini juga punya T, jadi masing-masing ini memiliki tegangan tali yang sama. Maka jika gambarnya seperti ini, jelas benda A ini lebih berat daripada benda B. Jadi arahnya ini percepatannya menuju ke benda A. Ini ya, jadi arahnya seperti itu. Maka sigma F akan sama dengan MA, di mana yang searah dengan percepatan ini akan positif. Jadi di sini ada WA, W miliknya A ini positif. Lalu ada T di sini ini negatif, min T. Di sini ada T yang arahnya sesuai percepatan, maka plus T. Ini juga ada T yang arahnya sesuai percepatan. Di sini berlawanan ya, karena arahnya begini. Jadi harusnya ini ke atas. Jadi ini berlawanan dengan arah percepatan. Ini di sini negatif, dan yang ini arahnya searah dengan percepatan, maka positif. Dan WB ini arahnya juga berlawanan arah dengan percepatan, kan arah percepatannya tadi ke atas, maka WB ini ke bawah karena berlawanan, dia negatif, sama dengan massa A dikalikan percepatan ditambah massa B dikalikan percepatan. Ini karena T-nya sama, jadi bisa dicoret saja. Tinggal WA dikurangi WB akan sama dengan massa A ditambah massa B dikalikan percepatannya. Ini bisa kita uraikan, untuk gaya beratnya menjadi massa kali gravitasi. Jadi untuk percepatan pada benda yang dihubungkan oleh katrol itu bisa dicari dengan rumus MA dikurangi MB dikalikan gravitasi.
dibagi dengan MA ditambah MB. Nah, untuk contoh soalnya, ini ada katrol yang masanya diabaikan, digantungkan seutas tali yang pada ujung-ujungnya digantungkan beban P dan Q seperti gambar. Seperti ini, jika MP-nya ini adalah 6 kilo masanya, 6 kilo. Dan untuk yang Q, masa Q ini adalah 14 kilo. Maka tentukan yang A besar percepatan masing-masing benda, berarti kita suruh mencari acceleration-nya. Tegangan tali T1, T2, tegangan talinya itu sama ya besarnya, jadi hanya menggunakan tegangan tali gitu aja yang disuruh mencari T-nya. Lalu jika yang C, benda mula-mula diam, hitung kecepatan benda setelah bergerak selama 2 detik, berarti diketahui di sini MP-nya 6, MQ-nya 14, jelas gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat ya. Masa katrolnya diabaikan. Yang ditanyakan ini, untuk yang B itu yang ditanyakan hanyalah T-nya saja. Sama karena T1 dan T2 sama. Untuk yang C ini ditanyakan kecepatan akhir jika waktunya adalah 2 sekon. Kita masukkan dulu yang A. Untuk yang A, rumusnya mencari acceleration, percepatan, itu kita menggunakan rumusan ini tadi. Masa A dikurangi masa B dikalikan gravitasi dibagi masa A plus masa B. Nah, di sini berarti masa Q dikurangi masa P dikalikan gravitasi dibagi masa Q plus masa P. 14 min 6 dikalikan 10. 14 dikurangi 6 itu sama dengan 8, kalikan 10, 80 dibagi 20, maka hasilnya percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk tegangan talinya sama, jadi kita putuskan ya di sini. Ini diputus. Nah, ini diputus, ini juga diputus. Jadi boleh menggunakan tinjau balok yang P atau tinjau balok yang Q. Di sini ada gaya tegangnya, ini juga di sini ada gaya tegangnya. Dan yang ke bawah ini ada WP, ini yang ke bawah ada WQ. Nah, sekarang kita tinggal tinjau balok yang P dulu. Di sini sigma FY-nya sama dengan M kali A. Yang ke atas adalah T, yang ke bawah adalah WP negatif. Masa balok P ini 6 kilo dikalikan percepatannya 4, maka TP min WP-nya masanya 6, gravitasinya 10, weight-nya maka 60 sama dengan 24, maka TP sama dengan 24 ditambah 60 yaitu 84 Newton. Sekarang apakah sama jika kita tinjau dengan menggunakan balok Q? Nah, di sini FY akan sama dengan M kali A karena ini untuk WQ ini bendanya berat ke Q, lebih berat yang Q, berarti percepatannya ini menuju ke Q, jadi yang searah dengan percepatan adalah WQ. WQ-nya positif dikurangi T sama dengan M kali A, di mana berat Q itu adalah 14 dikalikan 10, 140 dikurangi 56 sama dengan DQ, maka tegangan talinya adalah 84. Yang terakhir, untuk mencari VT-nya, jika mula-mula baloknya dalam keadaan diam, V0-nya sama dengan 0, maka VT pada saat waktu 2 sekon itu kita bisa cari menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus A kali T, di mana V0-nya 0, percepatannya tadi 4 dikalikan waktunya 2, jadi hasilnya adalah 8 meter per sekon. Nah, ini adalah ketiga aplikasi hukum Newton yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari juga. Ini perhitungannya dan contoh soalnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.